Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Malaut SPD dari SMP Negeri 101 Maluku Tengah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tengah. Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik di dalam LMS, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Terus bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ini sangat terasa karena awalnya saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat sulit diterapkan pada pembelajaran matematika karena saya adalah guru matematika. Tetapi ternyata setelah mempelajari modul ini, saya dapat memahami dengan jelas bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga pemikiran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini mengalami perubahan. Lalu saya kini dapat memahami bahwa untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik yang menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik, tidak harus menerapkan seluruh media pembelajaran yang ada di dalam satu model pembelajaran, tetapi menyesuaikan dengan kesiapan dan profil belajar peserta didik, sehingga pemahaman peserta didik akan konten pembelajaran itu dapat terakomodir dengan baik sesuai minat mereka tanpa harus mengkotak-kotakan peserta didik. Lalu bagaimana saya tetap dapat bersikap positif? Setiap proses pasti memiliki tantangan, tetapi itu bukan alasan untuk saya harus surut. Saya akan tetap bersikap positif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan terus belajar menemukan model dan strategi yang menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya akan berkolaborasi dengan baik bersama kepala sekolah dan rekan guru untuk membahas kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada refleksi, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dan bagaimana guru merespons kebutuhan tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan tindakan yang tepat dalam memberikan perlakuan pada setiap murid. Bagaimana guru menggali kebutuhan murid yang sesuai dengan pembelajaran di kelas. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Difference Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid itu paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Lalu guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid ini berdasarkan berbagai cara. Di sini ada beberapa cara-cara atau contoh untuk guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Pertama, mengamati perilaku murid-murid mereka, lalu mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Sampai pada mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan guru di kelas? Pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Lalu guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dengan tepat. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif serta melakukan penilaian secara berkelanjutan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Lalu diferensiasi proses ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara yang sesuai dengan profil murid. Sedangkan diferensiasi produk ini bagaimana
murid itu dia memodifikasi hasil belajarnya entah dari latihan pemahaman itu berdasarkan kondisi dan kreativitas yang dipilih sesuai minat belajar murid. Lalu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, guru harus paham betul bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid lewat pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus mampu memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar murid agar dapat diidentifikasi kebutuhan murid terkait dengan tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Nah, ini sejalan dengan modul 2.1 dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, ini dengan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seorang guru penggerak ini harus memahami nilai dan perannya sebagai guru. Jika nilai dan peran guru penggerak sudah dilaksanakan dengan baik, pastinya guru akan memahami penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan merdeka belajar murid. Lalu kaitannya dengan modul 1.3, visi guru penggerak ini kan adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dalam menciptakan perubahan positif di sekolah. Sehingga apabila pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi pemenuhan ketercapaian visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitannya dengan modul 1.4 budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, kita harus ada kesepakatan kelas antara guru dan murid terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Ini sejalan dengan modul 2.1 bahwa budaya positif di sekolah itu dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik yang menerima pembelajaran dengan nyaman dan menyenangkan ini dapat memotivasi mereka untuk belajar dengan merdeka.